Ya, ya. Selamat malam rekan-rekan Pak Sutri, selamat malam Bok Sukisen, Bok Sujos, Contoh Pausan, rekan-rekan Pak Sutri dan lebih khusus Bu Helen ya yang sudah bersama-sama dengan kita dan pada hari ini sebenarnya ini spesial banget ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sedikit cerita. Jadi sebenarnya Pak Sutri kita kan dari bulan Februari kita sudah onsite dan ambience-nya itu sangat tinggi ya, di mana setiap pasutri itu bisa saling tatap muka, saling ngobrol, dan puji Tuhan banget sebenarnya kami bersama dengan Bu Helen ini sudah dari tahun lalu ya, Bok Sukisan sudah hubungi Bu Helen, kita nggak tahu dulu kondisi Indonesia, dunia, Jakarta seperti apa di tahun 2023, tapi benar-benar thank you Bu Helen kita udah ibaratnya udah janjian nih Bu Helen nanti di bulan Juni Bu Helen eh, sharing firman Tuhan ya ke teman-teman Pak Sutri karena di tahun lalu kita juga pernah sama Bu Helen cerita tentang eh, addicted terkait dengan games ya game online anak-anak dan itu antusias setiap Pak Sutri itu begitu tinggi sehingga kita pengen dan sangat rindu setiap Pak Sutri itu kembali disegarkan karena pergumulan anak itu tuh sangat sangat kompleks sehingga orang tua kadang-kadang nggak tahu rumusan yang paling ramuan yang paling tepat itu seperti apa. Jadi begitu banyak Pak Sutri yang waktu itu juga memberi masukan, boleh dong kita adakan sekali lagi, tapi di waktu yang berbeda dengan tema yang bukan ngomongin addicted lagi nih, tapi ngomongin gimana sebenarnya kita bisa cemplung bareng-bareng sama anak-anak kita di dalam sebuah kreatif uh, orang tua memberikan sebuah game, sebuah kebersamaan, dan puji Tuhan hari ini kita merampungkan sebuah tema kreatif quality time bersama dengan anak-anak kita. Dan kita tetap mengadakan online karena memang dulu bersama dengan Bu Helen kami sudah komit Bu Helen bisa isi kalau emang bisa ke Jakarta, Bu Helen ke Jakarta. Ternyata setelah di cocok-cocokin jadwal tetap online begitu ya. Dan puji Tuhan teman-teman yang di luar kota pada hari ini juga bisa bergabung bersama dengan kita ya yang selama ini onsite. Beberapa teman-teman dari Bali, dari Pos PI tanya kapan nih kami bisa bergabung lagi dan hari ini kesempatan luar biasa kita boleh bersama-sama lagi dalam media online begitu. Dan tentunya puji Tuhan hari ini kita akan bersama-sama memulai acara pasutri kita pada hari ini. Oleh sebab itu kita mau sama-sama nyanyi sebuah pujian judulnya Pribadi yang Mengenal Hatiku. Kita sama-sama nyanyikan melalui sharing YouTube pada hari ini. Kita boleh sama-sama nyanyi di rumah kita masing-masing. Pribadi yang Mengenal Hatiku. Aduh. Saya haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai pada kesan datangnya hujan, begitu pun jiwaku hanya engkau, pribadi yang mengenal hati, ada yang tersembunyi bagimu. Si hatiku kau tahu, membawa
Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur malam hari ini di tengah begitu banyak kesibukan, bahkan rutinitas yang kami alami, Tuhan masih bersama dengan kami. Terlebih lagi Bapak, di bulan Juni ini kami tahu begitu banyak waktu kami bersama dengan keluarga dan anak-anak, terlebih khusus mereka yang mungkin sudah menyelesaikan tahun ajaran pada semester yang kedua di tahun 2022-2023. Dan waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat langka di mana kami bisa bersama dengan anak kami. Dan pada hari ini Bapak, kami bersyukur Tuhan telah memimpin akan hambamu, Ibu Helen Chow, boleh bersama dengan kami untuk boleh mewartakan firman-Mu. Kebenaran firman-Mu boleh menyinari keluarga kami sehingga kami benar-benar punya kreatif quality time dengan anak-anak keluarga kami. Makasih Tuhan Yesus, pimpin jaringan yang kami gunakan, pimpin juga setiap para pasutri, boleh bersama-sama belajar. Makasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk waktu dan tempat, kita serahkan kepada Ibu Helen. Mari. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah bisa melihat screen saya? Sudah. Sudah ya? Terlihat. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Maaf terpaksa siaran dari jalanan. Kita akan sama-sama memikirkan sebuah topik ya tentang quality time ya. Quality time yang kreatif. Nah, kalau kita bicara tentang hal-hal seperti ini, sebenarnya kita berbicara tentang situasi kehidupan yang sebenarnya artinya masuk ke dalam pengalaman hidup setiap keluarga, khususnya di dalam masa-masa kehidupan yang ya rata-rata keluarga di sini mungkin terkait dengan ini ya, apa namanya, keluarga yang ada di dalam fase untuk membangun kehidupan bersama, dan bulan-bulan seperti ini memang menjadi bulan-bulan di mana setiap keluarga memikirkan bagaimana bisa mengisi waktu untuk bepergian atau mungkin sekedar liburan, nggak pergi jauh tapi di dalam kota. Dan kita mau memikirkan apa yang bisa kita lakukan di dalam perjalanan perawatan keluarga kita di dalam musim hidup seperti ini. Nah, ketika kita berbicara tentang creative quality time, kita berbicara tentang apa yang kita rindu bisa capai. Nah, kalau kita melihat di dalam pengalaman kehidupan, seringkali masa-masa mengasuh keluarga adalah masa-masa yang sulit, yang penuh dengan tantangan, dan liburan pun sebenarnya seringkali mendatangkan kesulitan tersendiri, tantangan tersendiri dari aspek yang bisa berbeda-beda di dalam pengalaman keluarga satu sama lain. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya waktu yang kita miliki bersama dengan anak-anak kita di dalam tumbuh kembang mereka itu tuh nggak panjang-panjang banget kalau kita boleh ngomong ya. Karena ada yang mengatakan seperti ini ya, the days are long, but the years are short. Berbicara tentang seringkali dalam pengalaman keseharian kita merasa beban kita untuk mengasuh keluarga itu nggak ada habisnya seperti itu, apalagi kalau anak-anak yang masih usia lebih kecil, masih formative years, ada banyak sekali kewajiban dan juga keterlibatan secara fisik yang banyak. Tetapi ingatlah bahwa hal ini tidak akan berlangsung selamanya. Maka saya mengutip satu ayat dari Mazmur 90 ayat ke-12 yang mengingatkan kepada kita bagaimana bisa menghitung hari-hari yang kita punya supaya kita bisa menyadari bahwa waktu kita bersama dengan anak-anak kita itu nggak akan memiliki istilahnya masa yang
selamanya, dalam artian kita bisa bersama dengan mereka, mempengaruhi mereka, dan juga melakukan aktivitas bersama dengan mereka. Foto yang saya ambil ini adalah liburan terbaru keluarga kami. Dua anak saya sudah menikah, tambah satu yang sudah punya anak, yang ke-1 dan menuju kedua, seperti itu. Dan ini adalah cucu saya. Pengalaman liburan selalu menjadi sebuah pengalaman yang dinantikan oleh anak-anak maupun keluarga ya yang sehat seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu yang kita miliki untuk bisa bersama dengan keluarga kita berlibur, menikmati kebersamaan itu adalah waktu yang harus kita agendakan sebenarnya sebelum kita mengagendakan hal-hal yang lain. Karena kesibukan kita di dalam keseharian bekerja, mereka mungkin bersekolah atau bekerja juga, menjadikan kalau tidak sengaja memblokir waktu itu untuk bisa kita gunakan menjadi satu masa perawatan keluarga, kita sebenarnya akan kehilangan banyak sekali. Kami baru pulang liburan minggu lalu dan saya menikmati waktu yang bisa saya lalui dengan anak-anak yang sudah menikah, punya anak, dan saya punya waktu untuk bisa saya lalui secara berkualitas baik dengan anak-anak, menantu, maupun dengan cucu. Masalahnya, tidak semua hal seindah kedengarannya di dalam pengalaman kita. Sehingga kita perlu melihat apa yang perlu kita pikirkan ketika kita merencanakan sebuah liburan, memikirkan tentang sebuah kebersamaan yang berkualitas, dan bagaimana kita bisa menyentuhnya secara kreatif. Karena jika kita tidak mengolahnya, liburan seringkali menjadi disaster ataupun menjadi sebuah keluhan, kebosanan, atau bahkan sumber keributan yang panjang seperti itu. Tapi saya selalu mengajak kita untuk memikirkan bagaimana kita bisa memintakan kepada Tuhan sebuah hikmat untuk bisa memperhitungkan waktu yang kita miliki. Ini anak-anak yang sudah dewasa memiliki keinginannya sendiri ketika berlibur. Yang kecil yang masih kecil memiliki keinginannya sendiri, dan kita sebagai orang tua juga memiliki ekspektasi tersendiri. Tapi apapun ragam daripada harapan yang ada, saya kira kita disatukan oleh satu hal, bahwa kita punya keterbatasan untuk terus bisa bersama. Dan Efesus 5 ayat 16 mengatakan bagaimana kita bisa mempergunakan waktu yang ada, menggunakan kesempatan, redeem the time, untuk bisa memaksimalkan kebersamaan yang masih kita miliki. Dan saya selalu akan mengingatkan, the days are long but the years are short. Dan itu benar-benar sudah kami alami sebagai keluarga, karena kami juga pernah ada di fase di mana teman-teman mungkin saat ini masih mengasuh keluarga, anak-anak yang masih kecil, yang masih bertumbuh, yang masih bersekolah, masih formatif. Saya sekarang ada di dalam masa grandparenthood dengan anak yang tinggal 1 yang belum menikah dan ada di fase yang sudah dewasa. Tentu dinamika keluarganya berbeda sekali. Dan kita mengingat bagaimana Alkitab juga mengingatkan kepada kita, ini adalah menantu saya ya. Jadi kita menikmati waktu liburan bersama dengan cucu ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa di dalam perjalanan sebuah keluarga untuk membangun quality time, kita perlu memiliki sebuah kesepakatan bahwa time yang we spend together adalah sebuah time yang bisa kita isi dengan hal yang positif atau negatif. Dan Filipi 2 ayat 1-3 mengingatkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan spiritualitas kita ini pun bisa kita apply di dalam perjalanan kebersamaan keluarga. Filipi 2 ayat 1-3 mengatakan bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sekalipun ayat ini berbicara tentang teladan kenotik Tuhan Yesus, tapi saya kira ini applicable terhadap perjalanan sebuah keluarga, karena di dalam liburan dengan kelompok orang-orang dengan harapan yang berbeda mungkin, dengan keinginan yang berbeda, dengan preferensi yang berbeda, dengan pola yang berbeda di dalam menghabiskan waktu, kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan, dan bagaimana keteladanan Kristus bisa binding us as a family ketika kita spend time together. Nah, waktu kita berbicara tentang kebersamaan, ini bukan hanya bicara tentang kita berada di sebuah tempat secara fisik bersama.
Kalau kita berbicara tentang togetherness yang akan kita capai, mungkin boleh kita katakan kalau kita berbicara tentang kebersamaan, kita berbicara tentang sebuah situasi, sebuah kondisi di mana anggota keluarga menghabiskan waktu bersama, bukan hanya menghabiskan waktu untuk memikirkan kita mau makan apa secara kulineri, tetapi berbicara tentang kita terlibat dalam aktivitas yang saling mendukung dan membangun hubungan yang kuat, dan ini seharusnya melibatkan interaksi yang positif dan komunikasi yang baik dan dukungan emosional serta keterlibatan aktif dari setiap individu di dalam keluarga. Sehingga ketika kita berbicara kebersamaan, bukan bicara hanya kita traveling together di dalam satu trip, bukan hanya menuju ke suatu tempat yang sama, ke sebuah hotel yang sama, destinasi wisata yang sama. Tapi berbicara apa yang terjadi di dalam waktu kita bersama. Kita berbicara tentang sebuah waktu yang kita habiskan, betul. Kita bisa menghabiskannya di mana? Di tempat, di rumah kita sendiri pun bisa terjadi sebuah kebersamaan. Di meja makan keluarga pun bisa terjadi kebersamaan. Tapi di dalamnya, kita diajak untuk melihat bahwa kita bukan hanya berbicara satu sama lain sebagai sebuah percakapan casual, tetapi di sana ada shared story, ada cerita yang dibagikan. Dan kita menemukan di dalamnya ada komponen komunikasi yang seharusnya berjalan efektif. Karena ini menjadi kunci di dalam kebersamaan keluarga. Di mana satu sama lain saling mendengarkan bukan hanya kata, tetapi rasa. Ya, kisah dengan rasa sehingga membutuhkan empati. Bagaimana kita bisa membiarkan orang yang berbicara mengungkapkan pikirannya, perasaannya dengan jujur, dan kita memberikan perhatian satu sama lain sehingga komunikasi yang ada, yang berlangsung itu bisa memperkuat ikatan di antara kita, bahkan mungkin memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan menciptakan keharmonisan. Jadi kita melihat ketika kita berbicara tentang kebersamaan, kita berbicara bukan hanya bicara tempat, bukan hanya berbicara tentang aktivitas yang dilakukan bersama-sama, tetapi terjadi sebuah interaksi yang positif seperti itu, dan muncul sebuah dukungan emosional yang bisa dirasakan satu sama lain, sehingga keluarga merasakan ini sebuah komunitas yang berbeda, yang saya akan miss kalau saya melewatkannya. Saya akan miss kalau saya nanti one day pergi jauh dari kelompok menjauh daripada kelompok ini oleh karena satu dan lain hal. Jadi kita melihat ada sebuah konektivitas yang mengikat kita secara unik sebagai unit keluarga. Dan di dalamnya kita bisa melihat kita share bukan hanya story, tetapi apa yang mengikat kita sebagai family, yaitu hal-hal yang terkait dengan nilai, di mana kita memberikan satu kesepakatan terhadap apa yang kita yakini sebagai hal yang baik dan positif. Nah, kita bicara tentang kebersamaan yang kita mau bangun secara kreatif dan berkualitas. Saya menyebutkan beberapa kualitas yang basic sekali seharusnya terjadi di dalam kebersamaan keluarga. Nah, saya mengajak kita untuk melihat kebersamaan ini hanya akan efektif bila apa? Bila kita memiliki kesengajaan dalam mengalokasikan waktu. Mau kita pergi traveling atau kita di rumah kita, tapi kita menghabiskan waktu, tapi ada alokasi waktu dengan sengaja. Intentionality di dalam upaya kita untuk memiliki quality time. Di mana kita menjadwalkan sebuah waktu yang seluruh anggota keluarga bisa berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Bisa as simple as satu dinner, lunch, atau bisa juga berupa sebuah hari libur keluarga, di mana kita sama-sama menyediakan waktu bagi satu sama lain di luar rutin daripada kehidupan kita. Dan ini adalah sebuah keputusan yang disengaja. Hal yang kedua, berbicara tentang limitasi gadget time. Karena di sepanjang hari, sebagai generasi yang ada, yang muda, ataupun kita yang saat ini sudah di usia yang mungkin lebih dewasa, kita nggak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada teknologi, karena teknologi sudah menjadi bagian kehidupan,
shaping our life, our family time, our family life. Dan kita nggak mungkin melepaskannya sama sekali, tetapi ada pembatasan yang sengaja ketika kita berbicara, kita sedang merancang kebersamaan. Nah, ini nanti akan terkait ya, ada permintaan supaya tentang games, kebersamaan yang mungkin dilakukan secara online. Saya akan memberikan beberapa usulan, tapi sebenarnya yang paling ideal adalah limitasi gadget time, karena face-to-face time itu tuh kita dapatkan di dalam konteks liburan bersama. Dan kita melihat dia akan efektif jika kita ada istilahnya kesepakatan untuk mengurangi penggunaan teknologi supaya kita bisa menghadapi atau menghadapkan wajah satu sama lain dan berbicara satu sama lain. Yang kami alami barusan karena kami liburan ke Bali, kita itu sama-sama nggak pergi kemana-mana untuk berburu kuliner, kita bahkan nge-grab di Bali, kita spend time di hotel, dan kita memilih hotel yang homey, di mana kita bisa tidur bareng, tapi pada saat yang sama kita bisa lesehan di luar kamar dan menatap langit. Ya, jadi kita bisa melihat bintang, kita bisa melihat bulan, sesuatu yang hampir tidak kita lakukan sepanjang tahun ketika kita ada di rumah kita. Karena hidup kita lekat kepada layar ataupun hal-hal yang lain sehingga kita tidak punya waktu menikmati dan memandang ke langit. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan kita pada malam-malam yang kita miliki itu tuh kami sama-sama menikmati langit dan mengajarkan cucu saya yang masih 18 bulan, tentang bintang, dan alam sekeliling. Jadi yang kita lihat sana, limitasi gadget time adalah sesuatu yang sifatnya itu harus, dan ada partisipasi daripada semua anggota keluarga. Ada hal yang perlu kita upayakan bahwa tidak ada seseorang pun di dalam keluarga yang kita abaikan atau tidak dicakup di dalam perjalanan kebersamaan. Jadi baik kita saat merencanakan aktivitas atau ketika kita sedang berkomunikasi, membuat sebuah kegiatan, kita ingin setiap anggota keluarga memiliki ownership terhadap waktu itu, terhadap activity itu. Sehingga kehadirannya itu adalah kehadiran yang diharapkan dan dirasakan dimiliki partisipasinya. Selain itu, kita melihat akan menjadi efektif jika kita membangun sebuah tradisi keluarga yang secara consistently kita rawat. Tradisi keluarga, setiap keluarga itu bisa berbeda. Seingat saya dalam perjalanan kami sebagai keluarga, tradisi keluarga kami selain waktu keluarga, selain traveling di dalam kota, waktu anak-anak masih lebih kecil, dengan budget yang kita rasa belum leluasa untuk kita pakai untuk kegiatan tersier, maka kita istilahnya tuh kita memiliki sebuah tradisi ketika liburan tiba, kita akan spend time bersama dengan mereka, either pergi hanya ke kebun binatang, either kita hanya jalan-jalan di taman, either kita hanya pergi ke satu tempat untuk mereka belajar sesuatu. Anak-anak saya waktu kecil itu tuh liburan itu kita isi dengan kegiatan, entah mereka belajar berenang sampai mereka bisa menguasai beberapa gaya, atau kegiatan craft, atau kegiatan hal-hal yang kita lakukan di dalam anggaran dan batas waktu yang kita punya. Jadi ada sebuah tradisi yang kita lakukan waktu liburan, kita ngapain aja, itu menjadi sebuah rutinitas yang anak-anak ingat sampai sekarang ketika mereka sudah memiliki keluarganya sendiri. Yang lain lagi kita lihat ada kegiatan bermain bersama. Jadi bukan hanya pergi, tetapi ada kegiatan bermain bersama di mana kita melakukan games yang katakanlah memupuk kebersamaan di mana setiap anggota bisa ikut terlibat sekalipun mereka masih kecil, sehingga kita sesuaikan dengan usia. Dan ada acara makan bersama, tapi bukan makan melulu gitu ya. Pada waktu acara makan ya kita pakai untuk bersama. Terus kemudian ada misi kegiatan relawan bersama. Ada waktu ketika kami mengajak anak-anak untuk memungut sampah di sepanjang pendakian hutan kecil yang kita pergi, dan secara khusus mungkin acara liburan yang memang dirancang untuk kita bisa pergi bersama. Jadi kebersamaan akan efektif jika hal-hal seperti ini kita upayakan terjadi di dalam perjalanan kita membangun quality time yang kita mau lakukan bersama dengan keluarga. Tetapi kebersamaan bagi saya juga adalah sebuah konteks. Sebuah konteks apa? Sebuah konteks untuk merawat akar
merawat akar keluarga. Kita sepanjang waktu memiliki begitu banyak aktivitas yang menjadikan kita terpencar satu sama lain setiap hari, dan kita mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa sama-sama membangun rasa kepemilikan terhadap keluarga dan satu sama lain, dan kisah keluarga yang dimiliki oleh kita. Maka kebersamaan adalah waktu untuk bisa memupuk akar, di mana kita memberikan nutrisi terhadap identitas kita sebagai satu keluarga, dan kita membangun dengan sengaja ketika kita melewatkan waktu bersama yang kita hadirkan secara, katakanlah, untuk dimiliki dan dinikmati bersama. Dan riset membuktikan bahwa liburan atau kebersamaan yang kita buat itu tuh memperkuat ikatan keluarga. Jadi kita melihat liburan itu bisa menjadi sebuah waktu berkualitas dan menambah pengalaman, ya, pengalaman bersama, dan membangun komunikasi dan menumbuhkan ikatan antara satu sama lain menjadi lebih kuat di antara sesama anggota keluarga. Nah, sebuah konteks untuk serendipitous. Serendipity adalah sesuatu yang kita dapatkan, katakanlah kita temukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna, yang kita temukan bukan dalam kesengajaan, tapi dalam proses perjalanan waktu kita mendapatkan manfaat itu. Dan di dalam liburan keluarga, ada banyak momen yang kita bisa miliki untuk bisa kita temukan hal-hal berharga. Entah kita mengenali sisi keunggulan dari salah satu anggota keluarga, dari sisi karakternya, entah kita melihat ada PR yang harus kita agendakan di dalam pembimbingan terhadap anak kita, atau terhadap pertumbuhan diri kita sendiri. Jadi serendipitous itu terkait dengan apa yang kita bisa temukan di dalam ketidaksengajaan yang tidak kita agendakan, tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang ternyata berharga untuk bisa menjadi sebuah katakanlah batu lontar pertumbuhan, ataupun kita memberikan satu katakanlah satu temuan, kita menamakan sebagai sebuah temuan berharga dari kehidupan orang yang ada di dalam keluarga kita. Dan kebersamaan juga bisa menjadi momen pengajaran, karena ketika kita bersama, bertemu, berkumpul dalam waktu yang katakanlah panjang, kita bisa menemukan banyak hal untuk bisa menjadi moment of teaching di tengah keluarga kita. Di mana di dalam kesibukan keseharian kita, hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat oleh mata kita atau terlewatkan, tetapi di dalam momen liburan kita bisa melihat itu menjadi sebuah kesempatan untuk mengajarkan hal-hal yang mungkin kita lalai atau mungkin kita tidak melihatnya, dan kita menemukan momen itu di sana. Dan kebersamaan juga bisa menjadi sebuah proses pembelajaran hidup, di mana kita bisa melihat kehidupan dari orang di sekitar kita yang kita jumpai, atau ketika kita menikmati sesuatu bersama-sama di tempat liburan itu, dan kita bisa memberikan seni hidup kepada anggota keluarga kita. Jadi kita melihat kebersamaan bukan sekedar waktu yang kita lalui bersama, tapi ternyata bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kita mendapatkan konteks seperti ini di dalam perjalanan kita sebagai keluarga. Kita menyadari bahwa kebersamaan menjadi sebuah wadah atau ruang dan waktu untuk kita bisa mengalami dan bergaul juga dengan Tuhan di sana dan sesama anggota keluarga. Kalau kita meyakini tentang Westminster Confession yang mengatakan tujuan hidup kita adalah untuk mengasihi dan memuliakan Dia, maka bagi kita sebagai orang percaya, nggak ada satu area pun atau kegiatan hidup yang boleh terlepas dari pertanggungjawaban iman kita. Dan ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban iman, di sana kita berbicara tentang pertanggungjawaban kehidupan, termasuk ketika kita melewatkan waktu kebersamaan bersama di dalam liburan keluarga. Maka kita bisa mengatakan liburan atau waktu yang kita lalui bersama dengan anak-anak atau keluarga adalah juga waktu yang kita hidupi dan kita lalui yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga sekali lagi saya mungkin boleh mengatakan kebersamaan mendapatkan sebuah landasan sebagai sebuah konteks untuk merawat keluarga kita dan momen mengajarkan kebenaran
baik kebenaran hidup yang umum maupun kebenaran firman, seperti yang Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 ingatkan kepada kita, baik kita sedang berada di rumah, baik kita sedang ada di dalam perjalanan, baik ketika kita sedang duduk, baik kita sedang berbaring, apapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah konteks untuk kita bisa mengingatkan, mengajarkan, memperkenalkan, menunjukkan tentang siapa Tuhan, tentang apa artinya mengasihi Tuhan, dan juga tentang apa artinya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini adalah hal yang saya mungkin bisa berikan kepada kita sebagai sebuah landasan ya, ketika kita bicara tentang liburan, tidak sekasual bayangan kita. Dan kalau kita lihat masalahnya, ketika kita bicara tentang liburan, seringkali terjadi tantangan juga. Karena kenapa? Karena tidak semua berjalan seperti yang indah-indah dalam bayangan kita, atau yang kita mungkin harapkan berjalan dengan sendirinya. Jadi kita bisa melihat kebersamaan seringkali terjadi, tetapi ternyata orangnya bersama, tetapi ada kebersamaan tapi tidak bersama orang-orangnya. Apalagi sekarang kalau kita bicara tentang anak-anak dengan ketergantungan kepada gadget, orang tua yang juga ketergantungan kepada gadget, sehingga ada banyak sekali momen yang dilalui oleh keluarga ternyata sorry sorry dan kita bisa melihat sekalipun kita melakukan liburan bersama, tapi pengalaman kita itu kita tidak merasakan sebuah kesegaran. Tidak terhibur. Oleh karena apa? Ternyata banyak sekali kecelakaan yang terjadi di dalam hubungan, gitu ya, bukan kecelakaan kendaraan ya, ketidaklancaran di dalam interaksi yang terjadi di dalam waktu kita bersama, atau mungkin terjadi pertengkaran antara anggota keluarga yang menjadikan kita tidak merasakan liburan itu tuh memberikan sebuah pengalaman recharging. Kita mencoba untuk bisa relaksasi, tetapi ternyata kita pulang tidak dengan rileks, tapi yang ada kita membawa ketegangan, mungkin suami istri bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar, anak ngambek, sampai mungkin terjadi insiden-insiden yang membuat kita merasa menyesal telah pergi bersama. Nah, apa yang kita lihat ini adalah realita. Karena kenapa? Kebersamaan yang kita lakukan itu kadang-kadang menghadirkan berbagai permasalahan yang selama ini mungkin diabaikan, tapi karena kita melewatkan waktu bersama, PR itu nggak bisa kita abaikan karena terjadi gesekan, konflik, ketidaksepakatan, perselisihan, kekecewaan, ketidakbahagiaan, ketegangan, yang hasilnya kita bukan mendapatkan sebuah penghiburan, tapi kita justru membawa luka baru, dan PR-PR yang selama ini diabaikan muncul ke permukaan. Dan ada juga penelitian yang memberikan kepada kita di dalam liburan keluarga di mana family dynamic-nya itu memiliki PR, seringkali liburan yang ada itu bukan menjadi sebuah liburan yang memberikan manfaat seperti keluarga-keluarga yang berfungsi lainnya. Karena ternyata ketika liburan dilakukan oleh keluarga yang memiliki PR di dalam dinamika keluarga, di mana komunikasi tidak berjalan, di mana ikatan tidak kuat, di mana hubungan orang tua anak atau suami istri tidak berjalan fungsional, itu menjadi sebuah waktu justru memunculkan semua PR-PR. Dan kadang-kadang di dalam keluarga-keluarga tertentu ada faktor seperti tekanan waktu yang terbatas, budget yang terbatas, dan harapan yang tidak realistis, itu meningkatkan tingkat stres selama perjalanan liburan keluarga. Dan ada juga riset yang memberikan kepada kita banyak liburan yang karena tidak direncanakan menjadi disaster bagi keluarga. Sehingga kita melihat kalau kita melihat waktu yang kita ingin ciptakan yang berkualitas, maka ada hal-hal seperti ini yang perlu kita pertimbangkan. Dan
Hanya karena ada tantangan bukan berarti kita tidak perlu atau kita mungkin sebaiknya menghindari. Justru kita menemukan bahwa sekalipun ada tantangan, tetapi juga ada kesempatan, sehingga ketika kita merancang liburan tahun ini, saya berharap kita bisa memikirkan juga apa yang kita perlu lakukan untuk menjadikan waktu yang kita lalui bersama dengan anggaran, dengan kesempatan yang ada itu benar-benar dikondisikan untuk manfaat yang positif. Nah, kalau kita lihat, perlu dipikirkan setiap orang tua. Di keluarga kami memiliki kebiasaan setiap kali liburan itu kita sempat membahas sebagai orang tua dulu apa yang akan kita capai bersama di dalam liburan selain kebersamaan. Ada apa yang kita mungkin ingin bahas bersama dengan anak ketika kita keluar dari rutinitas kehidupan. Ketika kita sedang bermain, apa yang kita ingin bangun di antara anak-anak dan sebagainya waktu mereka kecil ataupun saat ini sampai mereka sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Tentukan apa yang ingin kita capai di dalam sebuah keluarga. Kalau di dalam usaha kita memiliki goals, maka saya kira di dalam liburan pun kita perlu memikirkan apa yang ingin kita capai di dalam sebuah liburan. Skill apa yang ingin kita kembangkan lewat liburan kali ini? Entah skill berkomunikasi, entah skill saling melayani, entah skill untuk bisa menikmati waktu, entah skill untuk bisa serving as a family member terhadap yang lain, entah skill apapun juga. Ini merupakan satu bagian yang menarik ya untuk diperhatikan bahwa kebersamaan jika dipikirkan dengan baik bisa mendatangkan banyak sekali hal yang mungkin tidak kita bayangkan bisa kita dapatkan. Value apa yang ingin dikoreksi? Mungkin kita melihat ada PR yang berulang terjadi di dalam masalah hubungan anak-anak atau cara dia melakukan sesuatu di dalam kehidupannya, life skill-nya, time management-nya, delayed gratification-nya, penundaan penundaan kepuasan ya seperti itu untuk bisa punya ketekunan, atau yang kita ingin tanam atau kita pertajam. Nah, apa yang kita ingin lakukan dengan value itu? Dan selain itu mungkin apa yang kita mau capai sebagai pertumbuhan untuk pribadi maupun untuk kita sebagai satu unit keluarga. Jadi ini adalah hidden agenda selain daripada waktu yang kita pakai dan tujuan untuk kita bisa sama-sama bisa pergi ke destinasi tertentu. Selain itu kita bisa melihat liburan sekalipun mungkin mengeluarkan uang gitu ya, tapi liburan adalah sebuah investasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya ketika kita berbicara liburan keluarga, ini bukan hanya tentang relaksasi ataupun rekreasi. Liburan adalah sebuah investasi pada ikatan, bondedness yang menyatukan keluarga. Dan kita melihat, kita bukan hanya beristirahat dari rutinitas, tapi liburan keluarga ini bisa memiliki suatu kekuatan transformatif karena riset membuktikan gitu ya, kalau liburan keluarga direncanakan dengan baik dan dijalankan dengan penuh kesadaran, itu seringkali memperkuat ikatan keluarga, dia meningkatkan keterampilan berkomunikasi di dalam keluarga, problem solving, yang mungkin kita nggak punya kesempatan di dalam keseharian karena kita memiliki tujuan hidup tiap hari yang mungkin berbeda di dalam kegiatan kita harian. Dan bahkan kalau kita bisa melihat apa yang mungkin menjadi hambatan di dalam keseharian itu tuh bisa digarap karena dia bisa mengurangi stres sebagai satu istilahnya channeling out kita punya stres. Dan juga kita bisa melihat kita membangun pengalaman yang akan menjadi investasi jangka panjang dan kenangan yang bahkan disimpan seumur hidup. Buat saya, perjalanan saya sebagai satu unit keluarga setelah 30 sekian tahun, saya harus mengatakan bahwa kenangan yang kita bangun dari momen ke momen adalah kenangan yang kita bawa dan anak-anak sampai saat ini seringkali mengingatnya dan menceritakannya ketika kesempatan itu ada. Dan waktu kita liburan terakhir ini, anak-anak sempat lagi menyinggung perjalanan kita kemana dengan insidennya, dengan kemenangannya, apa yang menjadi sebuah kenangan yang mereka bawa dari masa kecil, dan itu menjadi sesuatu yang buat saya precious moment. Karena kenapa? Setiap kenangan itu disentuh
rasa sayang kita sebagai sebagai anggota keluarga itu tuh dihangatkan ya. Hati kita sebagai anggota keluarga itu dipupuk untuk bisa celebrating the story of us. Jadi liburan adalah sebuah investasi. Selain itu kita bisa melihat apa yang perlu kita pikirkan untuk bisa memaksimalkan kebersamaan. Maka saya kira ini menjadi sesuatu yang kita perlu perhatikan. Untuk memaksimalkan kebersamaan, kita perlu perencanaan. Seringkali kita membuat rencana untuk segala sesuatu, tapi untuk liburan keluarga tidak semua orang merencanakannya dengan baik, kecuali kita hanya merencanakan tripnya, terus kulinerinya, hotelnya, tetapi apa yang akan kita isi ketika kita memiliki ruang dan waktu itu. Rencanakan kebersamaan itu sebagai sebuah bentuk visi dari perjalanan kebersamaan kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan ya satu sama lain sebagai satu pribadi, tapi juga menghadirkan Tuhan di dalam konteks yang mengalir. Bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk surprise yang mungkin muncul di dalam perjalanan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan waktu di dalam perjalanan itu sendiri. Bagaimana kita bisa memaksimalkan kegembiraan keluarga. Karena setiap orang berhak untuk bisa menikmati waktu itu. Bagaimana kita bisa melonggarkan proses, tapi mengunci sasaran. Untuk bisa menangkap penyingkapan yang Tuhan berikan, dan bagaimana kita bisa mengerjakan PR pengasuhan yang sedang ada di dalam musim hidup kita. Bagaimana kita bisa merangkul anak dalam waktu bersama. Dan kita melihat ini menjadikan kita perlu merencanakan waktu di mana kita akan melakukan kebersamaan itu. Memprioritaskan waktu itu sehingga ketika kita pergi, kita tidak membawa serta kantor kita untuk mengisi waktu, hanya memindahkan tempat. Waktu kita membawa anak-anak yang masih kecil liburan, actually kita sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan di rumah, hanya di tempat yang berbeda dengan bentuk yang berbeda. Tapi di dalam perjalanannya kita melihat kalau kita merencanakannya dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan yang maksimal. Kita meminimalkan gangguan dengan membatasi penggunaan ya, misalnya gadget di sana. Jadi merencanakan, menyiasati apa yang ada dengan pekerjaan yang kita tinggal, dan bagaimana kita bisa menikmati secara maksimal kehadiran satu sama lain di tengah situasi yang kadang-kadang tidak ideal. Bagaimana kita bisa belajar menerima ketidakidealan, ketidaklancaran, bahkan mungkin menerima karakter yang masih PR pada anggota keluarga kita. Dan bagaimana kita bisa mensyukuri, maksudnya so far Tuhan sudah beranugerah kepada keluarga kita dan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melewatkan waktu bersama dan punya waktu untuk bisa mengerjakan PR keluarga. Jadi memaksimalkan kebersamaan mengharuskan kita untuk melakukan perencanaan dan cara pikir yang kreatif untuk bisa menjalankan apa yang kita rencanakan dengan sikap hati yang terbuka untuk mengalami apa yang Tuhan hadiahkan sebagai sebuah undangan, sebagai sebuah gift, anugerah di tengah keluarga kita, dan bagaimana kita bisa mensyukuri perjalanan itu sendiri. Kita melihat waktu merencana, seringkali kita berpikir tentang liburan impian. Setiap keluarga bisa memiliki liburan impian. Tapi ingat bahwa setiap anggota keluarga perlu difasilitasi. Artinya bukan hanya liburan impian kamu atau saya, tapi saya dan kamu. Di sanalah keluarga perlu memberikan ruang, toleransi, dan negosiasi. Sehingga kita bisa memfasilitasi keinginan yang berbeda dengan cara yang adil dan proporsional. Liburan impian seperti apa yang kita inginkan? Seringkali kita berpikir tentang tren yang ada. Tapi kalau kami lebih senang memikirkan apa yang kami ingin menjadi sebuah pengalaman, maka kita akan menentukan destinasi sesuai dengan pengalaman yang kita ingin dapatkan. Dan kita lihat
kapan kita akan pergi, kemana kita akan pergi, dengan siapa. Karena kadang-kadang orang suka berlibur dengan keluarga besar, orang sedang suka berlibur dengan komunitas, orang suka berlibur dengan sahabat. Tapi kalau kami, di keluarga kami, ada waktunya kita pergi dengan orang lain, tapi kalau liburan keluarga, Bapak itu cenderung menyenangi kita pergi sebagai satu family. Kadang kita pergi sebagai satu pasangan. Dan itu adalah liburan yang paling berkesan buat kita karena kenapa kita menggarap PR-PR yang ada, kita membicarakan hal-hal yang very personal dan kita ingin membangun memori yang eksklusif as a family karena kita sedang membangun kenangan. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu kita pikirkan. Selain itu apa yang kita inginkan dari liburan itu, dia akan shaping perjalanan kita. Dia akan shaping pemilihan tempat, pemilihan tujuan, waktu, dan juga aktivitas. Apa yang kita ingin capai. Dan selain itu, bagaimana kita bisa mencapainya. Ini merupakan sebuah perencanaan karena mungkin akan terkait budget, mungkin terkait dengan tantangan dan kesulitan, persiapan. Ini hal-hal yang mungkin perlu kita pikirkan. Dan apa tantangan yang mungkin muncul. Karena mungkin perlu realistis dengan budget. Jangan memakai uang yang tidak seharusnya dihabiskan untuk tersier. Uang yang harusnya menjadi dana darurat atau dana pendidikan kita pakai untuk liburan yang kita belum bisa afford. Jadi tantangannya diperhitungkan. Realistis di sana akan memberikan kepada kita pengalaman liburan yang justru memperkuat, bukan mendatangkan stres. Selain itu, kita melihat di dalam perjalanannya, rencanakan destinasi di mana relaksasi dan aktivitas bisa dialami setiap anggota keluarga cocok ya. Jadi kayak barusan kita liburan, ada yang mau surfing, tapi kan si baby belum bisa. Tapi dia bisa main pasir, dia bisa main di pantai, dia bisa main untuk bisa melatih motoriknya, bisa merasakan tekstur. Jadi masing-masing memilih, maksudnya tempat yang kita pilih itu menjadi sebuah tempat di mana yang orang dewasa bisa menikmati, tetapi juga yang anak-anak yang masih baby juga bisa mendapatkan pengalaman. Kita memilih hotel dengan kolam renang yang bisa dinikmati oleh baby. Tapi ada kolam juga untuk dewasa. Ada pantai private beach, di mana kita nggak perlu khawatir tentang si baby. Tapi yang dewasa juga bisa main. Jadi kita melihat relaksasi dan aktivitas yang cocok untuk semua. Selain itu, di dalam prosesnya, kita perlu melibatkan setiap orang sehingga liburan itu dimiliki. Ownership-nya itu tuh bukan hanya oleh segelintir orang, bukan hanya parents, bukan hanya anak, tetapi semua orang merasa ini adalah liburan kita. Ya, jadi kita membangun we-ness di sana. Karena seringkali liburan diputuskan oleh anak karena mereka pengen ini. Atau liburan diputuskan oleh orang tua karena trennya seperti itu. Tapi mungkin kita perlu mundur setahap untuk menggunakan waktu untuk bisa berproses sebagai family, sehingga setiap suara diperhitungkan. Dan kalau nggak bisa memfasilitasi semua, kita perlu memikirkan bagaimana kita nego untuk bisa menemukan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia inginkan dari liburan itu, sekalipun mungkin tidak 100%. Ini adalah hal yang kita perlu pikirkan. Dan untuk quality time, kita perlu memikirkan akomodasi yang mendorong interaksi bersama. Kalau kita memilih akomodasi yang kemudian tidak menjadikan kita bisa dekat secara fisik satu sama lain, sulit untuk bisa membangun kebersamaan secara alami. Dan prioritaskan waktu berkualitas bersama, karena kalau tidak diprioritaskan pasti akan terisi oleh hal-hal yang lain. Jadi merencanakan bukan hanya tentang tempat, bukan hanya tentang apa yang kita ingin capai, tetapi juga termasuk hal-hal yang praktikal seperti ini. Jadi kita lihat ini adalah hal yang perlu kita pikirkan. Dan apakah yang menjadi peran kita sebagai ayah dan ibu? Para ahli mengatakan ayah dan ibu adalah termostat di dalam hubungan. Dan saya pikir di dalam liburan, ayah dan ibu memiliki peran yang signifikan untuk menentukan suhu dari perjalanan liburan. Karena kenapa? Karena ayah dan ibu yang akan menginspirasikan bagaimana relasi di dalam keluarga seharusnya berjalan. Family dynamic. Kalau ada PR di antara ayah dan ibu dalam hal ini, maka saya kira ini perlu dipikirkan ketika mau liburan.
apa yang menjadi PR ini perlu sama-sama saling mengingatkan dan menjaga, karena the way we communicate, the way kita membangun relation sebagai pasangan atau kita dengan anak-anak, bagaimana kita berelasi, itu akan menentukan temperatur ya di dalam liburan itu. Dan rules, peraturan seperti apa? Kalau kita memang membatasi gadget pada anak-anak, maka kita juga perlu mendisiplin diri. Bahwa kita pun sebisa mungkin mengurangi penggunaan gadget, maka tidak adil jika kita mengharapkan anak-anak membatasi gadget, tapi kita terus on call, entah karena pekerjaan, entah karena komunikasi sosial, dan sebagainya. Dan rules apa yang kita sama-sama sepakati, misalnya kita juga membatasi anak untuk bisa mengalami sebuah perjalanan di dalam liburan itu, mengalami experience, misalnya kita mungkin terbiasa di dalam sosialisasi sebagai orang dewasa, kita ada social drinks, social drinkers. Tapi kalau itu adalah hal yang kita tidak ingin anak-anak alami, maka jangan membiarkan rules itu mendua ketika kita sedang ada bersama. Dan rules-rules lain yang kita sama-sama sepakati karena ayah dan ibu adalah pembentuk daripada peraturan di dalam keluarga. Dan satu lagi rules, peran. Di tengah liburan, tidak semua hal kita beli. Kadang-kadang kita mungkin harus berpartisipasi sebagai anggota keluarga mengerjakan bagian kita. Maka peran ini harus didistribusikan oleh ayah dan ibu secara adil, sehingga setiap orang tahu apa yang perlu dia lakukan di dalam liburan sebagai seorang anggota keluarga. Jadi kita melihat peran ayah dan ibu signifikan di dalam menentukan keluarga, karena kita adalah desainer dari tiga hal ini yang akan mengisi komunikasi di tengah keluarga dan menjadi penentu iklim di dalam hubungan kita ketika kita berlibur. Dan saya kira ada hal yang menarik untuk kita perhatikan, bagaimana inspirasikan kepada anak tentang work hard, play hard. Kalau sehari-hari Bapak Ibu sudah bekerja dengan keras, maka waktu liburan, liburlah dengan sungguh-sungguh dan ajarkan anak-anak kalau di dalam keseharian tugas studi mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh, maka waktu liburan adalah waktu yang benar-benar mereka juga harus berlibur dengan sungguh-sungguh. Rules nomor 1, inspirasikan anak bagaimana bermain dengan serius. Pakailah waktu berlibur benar-benar untuk libur, sehingga anak bisa tahu seni untuk rest, seni untuk mengendorkan kegiatan dan membuat sebuah kesempatan untuk recharging secara fisik, secara jiwa, dan juga di dalam hubungan. Rules nomor 2, ya, setiap orang harus menang, artinya kita tidak memfasilitasi keegoisan maksimal dari salah satu orang atau salah dua orang mungkin ya. Karena kenapa? Setiap orang memiliki egonya. Setiap orang memiliki kebutuhan subjektifnya. Setiap orang punya keinginannya. Sehingga kita perlu adil di dalam memilih kuliner, memilih kegiatan, memilih aktivitas ya, berupa tontonan atau apapun juga. Karena apa? Karena setiap orang memiliki liburan, maka ownership sebagai keluarga bertumbuh ketika difasilitasi. Dan ini adalah hal yang mungkin menjadi basic daripada ketika kita merancang quality time bersama. Ini basicnya. Ketika teman-teman mengatakan pada saya ya, tentang apa sih yang bisa dilakukan untuk, sorry ya sebentar ya, dilakukan ketika kita berlibur bersama. Dan teman-teman mengatakan games apa yang bisa kita mainkan bersama. Saya sebisanya sebenarnya menghindari penggunaan gadget untuk games. Tetapi kalau sampai tidak terhindarkan, mungkin ada beberapa games yang nanti akan saya usulkan. Saya jauh lebih prefer untuk mengusulkan board games. Karena board games itu sesuatu yang sangat efektif ya untuk dimainkan bersama-sama. Jadi yang kita lihat mengenai board games itu sendiri. Ada banyak sekali board games yang bisa dimainkan. Kalau kita berbicara tentang board games seperti Ludo, seperti Monopoly, itu termasuk board games ya. Jadi yang kita bisa katakan board games itu adalah sebuah jenis permainan yang memiliki banyak sekali komponen di dalamnya.
dan cerita permainan yang juga ragam. Teman-teman, saya break sebentar ya. Dia mau jalan. Jalan. Ya, I'm still continue. Oh, oke. Ya, jadi kita melihat di sana banyak komponen dan cerita permainan yang beragam, dan board game juga memiliki tema permainan dan teknik bermain yang bervariasi. Dan ada banyak sekali manfaat dari board games. Nanti saya akan sebutkan jenis-jenisnya yang masih bisa kita akses secara fisik, tapi ada juga yang sudah ada secara online. Jadi kita melihat apa saja yang bisa menjadi ide permainan sebagai bahan untuk kita bawa ke dalam kebersamaan keluarga yang kreatif. Ada macam-macam board games yang mungkin kita bisa mainkan secara bergiliran, kita pilih beberapa. Tapi yang kita ingin capai sebenarnya kita pahami adalah apa yang bisa kita gunakan sebagai sebuah proses pembelajaran ketika kita bermain board games. Ada banyak manfaat ternyata yang bisa dialami oleh kita sebagai keluarga. Misalnya, yang pertama, kita bisa memakai board games untuk melatih pemecahan masalah, problem solving, dan fostering critical thinking pada anggota keluarga kita. Dan kita bisa sama-sama memakai kesempatan bermain itu menjadi sebuah ajang latihan ya. Jadi selain untuk problem solving dan pengasuhan terhadap anak-anak yang kita katakan generasi G saat ini atau generasi Alpha saat ini, salah satu kebutuhannya adalah bagaimana mereka bisa dilatih untuk problem solving. Nah, kalau ketika kita berbicara problem solving, tidak banyak orang tua fokus kepada skill ini, dan ternyata board games itu bisa menolong kita memakai media ini untuk melatih perkembangan critical thinking anak dan juga problem solving skill-nya. Misalnya ketika kita berbicara tentang puzzle, nanti ada board games yang bersifat puzzle ya. Ini merupakan salah satu games yang ternyata bisa melatih bukan hanya ketekunan pada anak, endurance-nya, daya tahannya, tetapi juga problem solving. Nah, yang kedua kita melihat memiliki manfaat untuk membangun kemampuan berkomunikasi, karena kadang-kadang games ini mengharuskan mereka untuk negosiasi, komunikasi tentang strategi, terus kemudian memutuskan sesuatu bersama-sama. Dan yang ketiga kita melihat bisa melepas stres. Jadi menarik sekali bermain board game, ternyata bisa releasing stres dan mendatangkan kesenangan ya kepada orang yang memainkannya sebagai keluarga. Dan ketika kesenangan itu dialami bersama, proses pembelajaran menjadi maksimal. Yang keempat, bermain board games itu bisa melatih kemampuan berstrategi. Sehingga kita melihat melalui games yang dimainkan sebagai keluarga, benar-benar kita lihat bukan hanya kreativitas yang kita dapat, tapi kualitas daripada perjalanan kita sebagai keluarga terfasilitasi. Selain daripada 5 hal ini, masih ada 5 hal lain kita melihat di dalam perjalanan board games ini kita melihat 5 hal ya, 5 manfaat. Ada 10 kategori ya daripada jenis board games. Kita lihat yang pertama, yang bentuknya itu dan yang kita sebut sebagai genre misi dan petualangan. Ini adalah games yang memberikan kepada anak sebuah pengalaman role play, di mana melalui dungeon crawler ini kita melihat di dalamnya tuh anak belajar ya untuk bisa menyelesaikan misi dan menjalankan sebuah petualangan dengan menjadi orang yang memainkan peran di dalam games itu. Jadi ini adalah hal yang nanti saudara cari detailnya ya, karena saya juga tidak memainkan hal ini, tapi saya mendapatkan banyak sekali aspek daripada kategori jenis board game ini yang bisa diakses oleh kita sebagai orang tua saat ini. Yang kedua kita lihat yang sifatnya genre abstrak. Genre games yang abstrak ini memberikan kepada kita kesempatan untuk melatih anak berfokus kepada strategi, dan gamesnya itu nggak punya jalan cerita karena sifatnya abstrak, tetapi sangat mengasah critical thinking dan juga creative thinking pada anak atau keluarga ketika kita memainkannya. Dan ada yang genre kita sebut sebagai membangun mekanisme. Di sana kita melihat ada games yang construction game, ada yang strategic game, ada yang problem solving games. Jadi ini adalah games yang
membawa anak-anak mengalami atau keluarga mengalami pengalaman untuk merancang dan membangun sebuah mekanisme ya. Jadi ini juga sesuatu yang positif kalau kita katakan untuk bisa melatih skill kehidupan. Ada yang kita sebut sebagai party games atau yang jenis party games. Ini adalah games yang mendatangkan kesenangan, fun. Karena kenapa? Bisa bermain dengan ramai-ramai dan juga bisa mendatangkan kesenangan karena seru gitu ya. Dan bagi anak-anak keseruan, fun, nggak selalu meaning yang mereka pikirkan, tetapi kita lihat itu bisa memberikan kepada mereka kebahagiaan ya, bisa bermain sebagai keluarga. Dan ada yang kita sebut sebagai bagaimana melatih anak mengambil resiko lewat games yang push your luck. Di sana anak dilatih untuk berani mengambil resiko, dan saya kira untuk anak-anak sekarang mungkin kita perlu melatih anak bagaimana mengambil resiko dengan perhitungan, dan orang tua punya kesempatan mengasah keberanian anak untuk menghadapi hidup dengan tantangan yang ada. Yang keenam kita boleh katakan yang genre social deduction, di mana anak dilatih melalui bermain peran dan ada misi rahasia yang kita foster melalui permainan ini adalah sense of mission, determinasi, dan juga endurance, ketahanan. Sehingga board games yang ada itu bisa memakai alat berlatih skill kehidupan. Dan yang ketujuh kita melihat berbicara tentang territory building, ini seperti sebuah perebutan wilayah di dalam peta, dan ini yang kita latih adalah strategic dan determination. Dan saya kira kita bisa memilih apa yang sedang ingin kita capai dan kembangkan ya. Mungkin tidak semua, tapi jenis-jenis board games ini bisa menolong kita. Dan ada yang kita sebut sebagai hikmat ya, atau kecerdasan strategis untuk menggantikan pemain ya, atau pekerja ketika mereka memainkan worker placement. Nah, ini kita melihat bisa melatih anak di dalam problem solving, strategic thinking, dan juga sharpness untuk bisa menimbang dan menilai. Dan ada yang disebut dengan card drafting, ini terkait dengan strategi, prioritas untuk memilih dan menyimpan kartu, mungkin bisa bermain dengan kartu remi atau apa ya. Ini yang dilatih adalah strategic thinking, logic, dan juga determinasi. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah dexterity, ini lebih terkait dengan menyusun balok, ketelitian, kehati-hatian, presisi, dan juga kita melihat di sana mungkin hukum fisik bisa dimainkan, anak bisa dilatih secara endurance, construction, tapi juga imagination. Jadi ini adalah riset yang diberikan oleh UpStation tentang board games. Dan sekarang mungkin saya bisa memberikan sebelum saya berhenti ya, untuk bisa ada pertanyaan ya. Jadi kita lihat ini adalah 15 jenis board game. Sebagiannya familiar buat kita, sebagian mungkin agak baru. Tetapi yang kita lihat di sini adalah games-games yang bisa dimainkan sebagai bagian daripada proses kebersamaan untuk menikmati liburan. Jadi kita lihat misalnya monopoli, bukan hal yang baru bagi kita. Ini berkaitan dengan board game yang klasik sebenarnya, di mana kita berbicara tentang perebutan area atau negara-negara di dunia dan melakukan transaksi. Ini bisa menjadi bagian daripada financial wisdom bagi anak ya, investment wisdom. Jadi kita bisa melihat bagaimana mereka bisa bertransaksi untuk bisa investing. Nah, ini monopoli sebenarnya salah satu permainan yang bisa memfasilitasi hal itu. Dan kita juga bisa melihat ular tangga. Ular tangga, kita berbicara tentang resiliensi, bagaimana menghadapi kehidupan yang kadang naik, kadang turun, dan bagaimana anak bisa memainkan permainan ini tanpa menjadi bete ketika dia turun tangga gitu ya. Tapi ini adalah real life. Jadi kita memberikan kepada anak kesempatan untuk belajar bahwa begitulah hidup. Kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang kita bisa malang seperti itu. Sehingga anak realistis terhadap kehidupan dan bagaimana dia bisa resilience ketika dia sudah turun ke bawah. Jadi kita lihat permainan ini memberikan kepada kita kesempatan untuk melatih anak melalui situasi yang didatangkan sebagai sebuah pengalaman. Dan yang ketiga kita katakan werewolf. Ini adalah satu permainan yang terkait dengan social deduction di sana dan merupakan jenis permainan role play dengan setiap pemain memiliki peran rahasia.
Dan kita lihat semua pemain harus menemukan werewolf-nya atau peran serigala di dalam permainan. Jadi ini merupakan sebuah permainan yang fun ya untuk bisa dilakukan. Ada satu misteri di sana, tetapi misteri yang sifatnya itu rahasia seperti itu. Dan ada yang disebut dengan Jenga Games, itu berkaitan dengan ketelitian terkait dengan construction, balok-balok, di mana kita perlu melakukannya dengan hati-hati, dengan teliti, dengan katakanlah presisi. Ini akan melatih ketelitian anak dan juga bagaimana dia bisa Diam. katakanlah membangun ketahanan melalui proses itu. Dan yang lainnya lagi ya, ada Star Wars, kita lihat di sana, ada Ludo, mainan yang sudah lama. Ludo adalah sebuah games yang kita katakan memberikan kepada anak sebuah kemampuan ya, maksudnya menerima tentang perjalanan ya, yang nggak bisa dikendalikan oleh dia untuk bisa mencapai finish ya, duluan atau belakangan. Catur, kita berbicara tentang sebuah board game yang mengasah otak dengan kebutuhan strategi yang bisa membawa anak kepada sebuah proses untuk berlatih skill ya. Bagaimana dia bisa mengalahkan lawannya. Dan kita lihat ada macam-macam lagi. Di sini ada beberapa, di sini ada 15 board games yang bisa dimainkan. Saya nggak mungkin sebutkan satu-satu, tetapi seperti pandemik adalah jenis games yang mungkin dikembangkan selama masa pandemi. Menarik sekali untuk bisa diperhatikan karena di sana diberikan kesempatan untuk pemain gamesnya memikirkan bagaimana mengatasi dampak pandemi sehingga real life-nya itu case-nya itu ada tapi dipindahkan ke dalam permainan dan ini akan menolong anak kepada sebuah proses melatih problem solving skill dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kita lihat bermacam-macam games ini bisa Bapak Ibu coba cari ya yang mana yang Bapak Ibu pengen mainkan bersama dengan anak-anak selama liburan. Dan kita lihat yang selanjutnya, saya ingin katakan liburan bukan hanya tentang melarikan diri dari kenyataan, tetapi sebuah kesempatan untuk menciptakan kenyataan yang layak dijalani dan dihargai sebagai sebuah keluarga. Saya mungkin akan berhenti di sini. Kalau ada pertanyaan supaya bisa kita diskusikan. Oke. Terima kasih Bu Helen yang sudah memaparkan begitu detail ya dan begitu jelas, clear buat kita semua. Ini di direct message saya sudah ada 3 pertanyaan nih. Bu Helen, saya bacakan tiga-tiga seperti sih berkelanjutan. Oke. Saya bacakan ya Bu. Ya. Bagaimana cara membangun quality time bagi keluarga yang mungkin terbatas ekonomi dan tidak bisa membuat liburan keluar kota atau bahkan keluar bahkan di dalam kota pun sulit begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangun quality time bagi keluarga yang punya masalah relasi antara suami istri atau orang tua dan anak. Yang ketiga, nasihat apa yang Ibu dapat berikan untuk keluarga-keluarga dalam membangun quality time di rumah selama belum ada kesempatan untuk merencanakan liburan keluar bersama dengan kesibukan dari papa dan mama dan anak. Iya. Ya, itu. Terima kasih. Iya. Liburan tidak selalu harus pergi ke suatu tempat dengan budget yang mahal. Jika ada kendala, keterbatasan waktu, ataupun anggaran, memang liburan bukan hal yang bijak jika kita lakukan dengan mungkin mengambil cadangan, tabungan untuk pendidikan, atau bahkan mungkin terjerat kepada penggunaan kartu kredit ya. Jadi buat saya kebersamaan itu liburan atau kebersamaan tidak selalu harus pergi ke suatu tempat. Waktu anak-anak masih kecil, ketika kami juga sedang berjuang untuk bisa memapankan apa istilahnya financial sebagai keluarga ya dengan kebutuhan yang macam-macam, kita nggak traveling, tapi kita melakukan liburan di dalam kota gitu ya, di dalam rumah
Dan ada banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan. Misalnya kita membuat liburan as if ke tempat lain, tetapi di rumah kita sendiri dengan rutin yang kita modifikasi. Misalnya ketika kita mengandaikan dengan anak-anak gitu ya, camping di dalam rumah gitu kan ya, atau katakanlah bermain di dalam rumah dengan permainan. Tapi karena rutinnya dirubah, terasa seperti liburan. Gamesnya bisa dimainkan di rumah tanpa harus pindah tempat kan. Terus kemudian kita bisa menggunakan kesempatan, entah kita nonton, entah acara bersama keluarganya itu yang dimodif, karena ini adalah musim liburan. Kita mungkin berenang, kita mungkin nonton film bersama di rumah atau ke bioskop kalau memang punya kesempatan, atau kita menggunakan aktivitas kitchen. Bagaimana kita bisa berlibur bersama dengan anak di dapur. Saya ingat bagaimana anak-anak itu kita ajak masuk ke dapur dan ikut memasak. Kita bisa memakai kesempatan itu untuk melatih anak ikutan masak di dapur, terus makanannya kita makan bersama, entah itu nasi goreng, entah itu bikin pizza, entah itu bikin spaghetti, entah itu bikin kue. Jadi anak-anak mengalami sebuah kesenangan karena biasanya mereka nggak akan melakukan hal itu dan mungkin dilarang melakukan hal itu. Tapi kita menggunakan momen yang ada itu sebagai acara kreatif sebagai family. Terus kita bisa bermain. Lakukan permainan board game di rumah itu sebagai sebuah waktu yang bebas dari rutinitas yang lain. Board game tidak harus dimainkan di suatu tempat yang lain dari rumah. Jadi kalau buat saya, kreativitas menciptakan suasana adalah hal yang dibutuhkan ketika kita mungkin memiliki keterbatasan untuk pergi ke suatu tempat di mana kita bisa membeli liburan itu di sana. Ya. Jika ada masalah di dalam hubungan orang tua dengan anak, maka liburan mungkin perlu menjadi sebuah waktu untuk mengangkat atau membahas masalah itu, tapi tentu tidak segala hal bisa terjadi dalam satu bahasan. Tapi kita aware agenda apa yang akan kita kerjakan melalui liburan ini. Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan dan mungkin juga melakukan sebuah percakapan yang membuat anak bisa open up tentang hal yang menjadi harapannya, dan kita juga menyampaikan apa yang menjadi harapan kita, sehingga di dalam situasi yang mungkin belum kondusif, ada jembatan yang dibangun untuk bisa kita memulai sebuah istilahnya tuh langkah untuk memperbaiki apa yang belum baik. Nggak selalu sekali liburan berhasil, tetapi at least prosesnya kita memasuk ke jalur yang benar. Karena nggak mungkin menanti sampai hubungan udah bagus dulu baru kita pakai waktu kebersamaan. Justru kebersamaan ini yang sedang terganggu, tidak bisa diciptakan, kita mau breakthrough. Dan artinya mungkin perlu humbleness, perlu hikmat, perlu juga sebuah keberanian untuk bisa menghampiri anak yang mungkin sedang susah didekati, untuk kita mulai reaching out ke dia. Karena kadang-kadang komunikasi yang terganggu, kalau tidak kita perbaiki, nggak pernah akan kita bisa menyelesaikan masalah, karena komunikasi adalah kendaraan untuk kita membawa pesan. Jadi perhatikan di dalam komunikasi yang belum baik ini, apa yang perlu kita perbaiki lebih dahulu. Karena ini adalah seperti mata uang dua sisi ya. Ketika ada masalah, komunikasi yang terganggu. Ketika mau menyelesaikan masalah, kita butuh komunikasi. Sehingga di dalam perjalanan situasi seperti itu, saya kira sebagai orang tua kita perlu ngambil inisiatif. Jangan sampai pride kita, harga diri kita, menahan kita untuk menjangkau anak ketika situasi sedang tidak baik. Di dalam family system kita meyakini satu hal, jika ada satu unit link yang berubah, dia akan sirkular, menghasilkan perubahan kepada tempat yang lain. Sekalipun tidak berjalan langsung, tetapi hampir bisa dipastikan di dalam teori sistem, kita meyakini sifatnya itu sirkular. Jika ada satu yang berubah, dia akan mempengaruhi dinamika yang lain. Jadi mungkin yang saya bisa katakan seperti itu. Oke, thank you Bu Helen. You're welcome. Lanjut Bu Helen, nih ada pertanyaan dari Ji Meriati. Selamat malam Bu, maaf tadi saya join agak telat.
Saya perlu tahu lebih banyak tentang contoh PR keluarga ketika liburan. Boleh diberikan contoh-contohnya, Bu? Makasih. Iya, ini variasinya bisa banyak. Kita bisa menemukan PR karakter yang mungkin kita lihat, oh ini karakter ini saya nggak kepingin anak-anak saya teruskan. Kita mungkin menemukan PR, ternyata keluarga kita itu takut konflik. Sehingga ketika ada masalah, kita cenderung menarik diri, kita nggak membicarakannya, tapi kita diam. Sedangkan di dalam keluarga kita tahu sebuah konflik yang tidak diselesaikan akan menjadi racun. Dan artinya, oh ada PR, mungkin kita perlu memeriksa apakah selama ini pola kita menyelesaikan masalah seperti itu, sehingga kita menginspirasikan anak mengeripit pola itu. Sehingga kita sama-sama perlu mengangkatnya. Di dalam keluarga kami punya kebiasaan rapat keluarga, di mana kita berbicara, anak bisa mengusulkan rapat keluarga, atau kami orang tua mengusulkan rapat keluarga. Dan ketika traveling, kita juga mengambil waktu untuk membicarakan tentang diri kita masing-masing, saya, tapi juga kita di dalam kesatuan unit keluarga. Jadi apa yang menjadi PR, apa yang menjadi harapan, anak-anak bisa mengungkapkan dan kita orang tua juga bisa mengharapkan. Kemudian kita sama-sama membawanya ke hadapan Tuhan, menyadari kita memang orang tua yang nggak sempurna, anak-anak juga nggak sempurna, dan kita mau bertumbuh bersama. Jadi PR-nya itu bisa macam-macam, PR komunikasi, PR masalah coping ya. Coping itu artinya cara menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. PR dalam peran, mungkin ada yang terlalu dibebani, misalnya ada ibu atau ayah yang semuanya harus dia, yang lain santai, artinya overfunction yang satu, yang lain dysfunction. Nah, itu berarti ketidakseimbangan dalam peran, sehingga kita perlu mengangkat itu, membahasnya, dan mulai mereframe pola kita menjalankan peran dan tanggung jawab kita di dalam family. Bisa macam-macam ya. Jadi mungkin yang kita bisa katakan, kita bisa menemukan 3 hal yang saya katakan tadi secara general dan bisa di breaking down lagi secara halus ya. Lebih detail. Oke. Saya rasa sudah begitu jelas dan detail ya. Tapi mungkin dari Bapak Ibu, dari Pak Sutri ada lagi yang mau bertanya. Mungkin mau open mic juga boleh. Kita beri kesempatan satu ya. Kalau ada yang mau open mic, mungkin ada pertanyaan lain. Belum ada ya. Oke, oh ada satu Bu. Bentar, ini ada. Apa yang gereja bisa lakukan untuk quality time keluarga, Bu? Wah, ini pertanyaan menarik, Bu. Ya. Ya, dari Saya sisi kira, gereja nih. Ya. oke. Saya kira dengan mengadakan seminar dengan topik relevan di mana keluarga-keluarga memasuki liburan, ini salah satu ya. Jadi keluarga itu di empowering untuk bisa memikirkan tentang kebersamaan, apa yang perlu dicapai, saya kira ini salah satu. Tapi apa yang bisa keluarga lakukan lagi adalah membuat liburan liburan bersama gitu ya, dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan terjadi di sana. Ada board gamesnya, sebenarnya ada macam-macam ya. Tadi saya cuma menyebutkan board game, sebenarnya ada yang games online, ada yang mungkin kita katakan storyteller games gitu ya, atau kita katakan outbound dan sebagainya. Jadi gereja memperkenalkan kepada anggota keluarga dari jemaat untuk bisa mengisi kebersamaan secara berkualitas. Oke, mungkin seperti retreat juga bisa ya, Bu ya. Ya, Diadakan jangan seperti itu melulu ya. duduk dengar seminar gitu, tapi experiencing, karena Ya. buat saya pembelajaran terhadap keluarga itu akan menjadi efektif sekali terjadi eksperimental ya, jadi experience ya. Jadi kalau kita katakan partisipannya itu tuh mengalami pengalaman yang namanya liburan keluarga tuh kayak gini loh, diisi dengan games, terus diisi masing-masing keluarga itu bisa berbicara hati ke hati, diberikan panduan seperti itu. Mungkin itu bisa memberikan kepada keluarga inspirasi ketika mereka membangun kebersamaan, ketika mereka membangun liburan, bukan hanya bicara tempat, bukan hanya bicara kuliner dan beli oleh-oleh, tetapi apa yang diisi di dalamnya. Oke. Ya, siap. Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu, sebelum kita nanti ada closing statement dari Bu Helen ya. Bu, Oke.
Anak kami usianya di bawah 5 tahun, Bu. Dan ketika bermain board game, tidak mau ngalah, Bu. Nah, seperti apa, Bu, peran orang tua di dalam hal ini? Nggak ada anak-anak yang seneng kalah, orang dewasa juga nggak seneng kalah gitu ya. Tetapi yang kita perlu bimbing adalah bahwa yang namanya permainan, ada yang menang, ada yang kalah, ya. Jadi kalau kita mau kasih dia pengalaman menang, kita boleh mengalah, tetapi tidak selalu mengalah, supaya dia realistis. Nah, masalahnya adalah anak-anak sekarang ketika bermain game online, kalau memang dia sudah terakses internet ya, atau apa games ya, gadget ya, seringkali mereka itu tuh mengambil jalan pintas. Kalau udah mau kalah, dia matiin, dia reset, dia ulang lagi. Di dalam hidup itu tuh nggak bisa ngeriset semua hal kayak begitu. Jadi ketika kita bermain board games, dia kalah nggak apa-apa, dia kecewa nggak apa-apa, dia sedih apa. Tapi kita bicara, kenapa? Ya aku nggak mau kalah. Ya kita memang kalah tuh nggak enak. Kita bisa memakai itu menjadi momen kritikal untuk teaching tentang life is life gitu loh. Supaya dia diajar untuk realistis bahwa di dalam hidup kita tidak selalu bisa menang. Dan kalah tuh nggak enak gitu loh. Kita bisa menang kali ini, kita bisa kalah lain kali. Belajar untuk bisa menerima keduanya. Dan ketika kita kalah, kita juga bisa menerimanya dengan baik. Dan kita membiarkan anak juga ketika mengalami kekecewaan kalah itu, kita bicarakan perasaannya, tapi kita tidak memberikan dukungan dengan menghindarkan dia dari nggak mau kalahnya itu, kemudian kita ngalah terus gitu ya, sehingga tidak realistis buat dia. Jadi buat saya, berikan kepada dia real life experience. Dia kalah ya kalah, dia nangis ya nangis gitu. Tapi kita bicarakan, nggak apa-apa, kita hibur. Kalah tuh rasanya nggak enak gitu kan ya. Tapi itulah hidup. Kadang-kadang kita bisa kalah dan nggak apa-apa gitu. Atau nggak merasa kecewa tuh wajar. Jadi kita bahas feelingsnya. Dan coach dia di sana. Oke, begitu lengkap ya, dan mungkin masih ada banyak pertanyaan dari setiap para pasutri, tapi kita eh, sudahi dulu. Mungkin masih banyak penasaran-penasaran, tapi yang jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Helen boleh menjadi tips dan trik kita ya untuk menghadapi liburan kita nih ke depan. Sebelum closing statement, Bu, izin Bu, setiap para pasutri boleh open cam sebentar. Kita mau foto sebentar, nanti setelah itu closing statement dari Bu Helen sebelum kita mengakhiri acara pasutri kita pada malam hari ini. Juga hari ini hadir Boksu Joshua ya selaku gembala sidang. Selamat malam Boksu, sudah hadir. Ada juga dan bersama dengan Semu ya, ada juga Canto Pausan, ada Semu Chang, dan setiap eh, para peserta bimbingan pranikah juga hadir ya Bu hari ini untuk diperlengkapi juga ikut dalam acara pasutri kita pada hari ini. Juga hadir ada Pak Yanes, salah satu majelis kita ya di Gereja Metodis. Oke, silakan Bu Helen untuk closing statement sebelum nanti doa penutup oleh Boksu Joshua untuk doa berkat. Ya, nggak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada liburan keluarga yang sempurna. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang sempurna yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Selalu ingat, the days are long, but the years are short. Waktu yang bisa kita gunakan bersama dengan anak-anak itu adalah waktu yang sangat terbatas. Dan saya ingin menutup dengan satu clips, kalau memang bisa terhubung ya. Kasih saya waktu sekitar 3-4 menit untuk bisa putar clips, boleh? Boleh. Boleh Iya. ya. Nah, sambil Ini mempersiapkan clips kita yang boleh. Ya, silakan Bu. lagunya itu mengingatkan saya tentang betapa pendeknya kesempatan kita untuk bisa bersama dengan anak-anak, sehingga eh, kita perlu menjadi orang tua yang menggunakan setiap momen di dalam kebersamaan kita supaya kita nggak menyesal ketika waktu itu berlalu cepat ya bersama dengan berjalannya masa-masa kita bersama dengan mereka. Ini sebenarnya lagu yang dipakai di dalam film Mamma Mia, tetapi saya suka sekali dengan lagu ini karena lagu ini mengingatkan kepada saya tentang betapa pendeknya waktu bersama dengan anak-anak dan setiap liburan yang mungkin bisa kita eh, katakanlah miliki, gunakan di dalam ketidaksempurnaan untuk bisa kita nikmati ya bersama dengan anak-anak ya.
Oke, sambil kita menunggu share dari Bu Helen ya. Bu Helen kan belum tershare ke kami ya untuk videonya Oh, ya. belum ke-share? Oh, Oh, belum, sorry. belum. Oh, Oh, saya belum pikir tadi ke-share. belum. Oh, aku kira udah di-share. Sebentar ya. Sorry Ya, ya. iya. I'm sorry. Kamu sabar sekali nggak diingetin saya. Oke. Iya. Hopefully ini bisa tayang ya. Oke, sudah tayang tapi suaranya belum masuk ya. Sebentar ya, belum. Ya. Sebentar ya. Bisa dengar suaranya? Sudah masuk suaranya. Oke. Ini tentang waktu yang berjalan cepat sekali. Jika kita menumbuhkan anak dalam rutin kita, ini waktu itu berlalu sebegitu cepatnya ya. With a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering her world, I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl, slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table. Barely awake, I let precious time go by. Then when she's gone, there's that odd melancholy feeling and the sense of guilt I can't deny. What happened to those wonderful adventures, the places I had planned for us to go? Well, some of that we did, but most we didn't, and why I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Do you think I'm letting you down? Why would you even think that? Oh, because of what you've done. I mean, the dynamos, raising a kid, and running a business all on your own. Well, honey, I didn't have a choice. I couldn't go home. You know? When I got pregnant, my mother told me not to bother coming back. And I wouldn't have had it any other way. My God, look at what we've had. Will you give me away? Yeah. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time slipping through my fingers.
sebelum kita menyadarinya anak kita sudah berangkat menjadi dewasa dan akan memiliki keluarganya sendiri. 18 tahun yang kita miliki bersama dengan mereka adalah waktu yang pendek. 24 tahun maksimal waktu yang kita ada bersama dengan mereka. Maka manfaatkan setiap waktu yang kita miliki bersama dengan mereka untuk membangun kehidupan bersama dengan mereka, di dalam mereka, dan bersama dengan Tuhan. Oke. Amin. Selanjutnya kepada Boksu Kisen, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Oke. Shalom, Bu Helen, terima kasih untuk segala apa yang diberikan bagi kami malam ini. Sungguh sebagai suatu hal yang bagi saya sendiri sungguh memberkati. Dan juga saya merasakan banyak hal-hal yang luar biasa yang sudah diberikan. Sampai-sampai saya katakan, waduh saya sudah terlambat ini. Saya sudah punya cucu gitu ya. Mungkin kalau board game, sebetulnya board game bukan permainan yang baru ya. Sudah lama itu. Monopoli, ular tangga, catur, begitu. Cuman catur dulu, saya setiap kali main sama anak, saya nggak mau ngalah, Bu. Sehingga akhirnya anak saya nggak mau main lagi gitu. Soalnya cuma sekali menang ya sudah gitu, sengaja kalah gitu ya. Akhirnya mereka nggak menikmati begitu. Nah, itu memang di dalam satu hal memang perlu sekali pencerahan pada malam hari. Sekali lagi, terima kasih untuk Bu Helen, Tuhan berkati, dan salam untuk Musa Wendy dan anak-anak Tuhan yang berkati, dan juga atas nama gereja kami sangat-sangat diberkati, dan Tuhan yang memberkati dan pelayanan Ibu Helen selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih dan juga terima kasih Bos Joshua yang terus mendukung kami dalam Pak Sutri ini. Demikian juga Contoh Pausan sebagai pembina daripada PAX, di mana Pak Sutri ini bukan naungan dari PAX ini. Terima kasih. Dan kursi majelis yang setia di dalam menemani kita itu, Pak Yanes, terima kasih. Khususnya yang saya bersyukur sekali ya, semangat daripada pengurus Bu Helen. Yaitu khususnya Pak Hadi dan Pak Michael yang malam ini yang terus membantu kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sekali lagi, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Boksu Kisen sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa berkat oleh Boksu Joshua. Silakan Boksu. Baik, mari rekan-rekan sekalian kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan melalui pertemuan secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir menyatu padukan kami dimanapun kami berada Tuhan, ke dalam sebuah kesadaran akan pembelajaran yang baik yang dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Helen Pratama. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran yang sudah kami terima. Biarlah sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami sungguh-sungguh dapat membangun rumah tangga berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan khususnya di dalam pembelajaran malam hari ini, kami belajar bagaimana setiap saat, setiap waktu kami dapat membangun momen-momen berkualitas bersama dengan anggota keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang Kudus terus bekerja sehingga kami sungguh-sungguh dapat melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah kami terima pada malam hari ini. Tuhan berkatilah hamba-Mu, Ibu Helen, di dalam pelayanannya. Tuhan terus memberkati sedemikian rupa Ibu Helen beserta Bapak Wendy dan seluruh keluarga boleh menjadi keluarga hamba-Mu yang sungguh-sungguh melayani-Mu, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang yang dilayani. Terpuji nama-Mu Bapa, juga berkati untuk Persekutuan Pak Sutri, untuk Boksu Kisen sebagai pembina dan segenap pengurus, dan setiap jemaat-jemaat, Tuhan juga yang memberkatinya. Terpuji nama-Mu Bapa, oleh sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Boksu Joshua. Terima kasih untuk setiap para pasutri yang sudah hadir, para BPN, terus semangat, dan terlebih khusus untuk Ibu Helen. Thank you Bu Helen. God bless all. Thank you. Thank you Ibu Helen. Terima kasih, Ibu Helen. Thank you.